Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, dengan saya Rama Maulana dari kelas AK21C. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan materi eh, pembahasan mata kuliah manajemen strategik dari sesi 1 sampai dengan sesi 6. Yang mana mata kuliah ini diampu oleh Bapak Wahyu Mulyadi SAB MSI. Saya ulangi, nama saya Rama Maulana dengan nomor NIM 202100700092, kelas AK21C Universitas Nusa Putra. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan materi manajemen strategik yang diampu oleh Bapak Wahyudi tadi ya. Untuk mengefektifkan waktu, mari saja langsung ke materi yang pertama atau sesi yang pertama. Jadi di sini di sesi pertama ini angkat judul atau tema di pokok-pokok manajemen strategik ya, di mana ada beberapa poin, ada sekitar 5 poin. Yang pertama adalah konsep manajemen strategik. Manajemen strategik itu sendiri apa? Yaitu proses yang melibatkan 3 tahapan utama. Yang pertama ada perumusan strategi, implementasi strategi, dan evaluasi strategi ya. Apa sih perumusan strategi? Ialah proses menentukan visi, misi, tujuan, dan strategi perusahaan berdasarkan analisis lingkungan internal dan eksternal ya. Ada yang kedua, ada implementasi strategi, yaitu proses menerjemahkan strategi menjadi tindakan nyata melalui alokasi sumber daya, penetapan struktur organisasi, pengembangan budaya, dan pengelolaan perubahan. Lalu yang ketiga ada evaluasi strategi ya, ialah proses mengukur kinerja dan efektivitas strategi melalui pengumpulan data, analisis varias, dan pengambilan tindakan korektif. Di poin yang kedua ini ada keunggulan bersaing. Nah, keunggulan bersaing ini ialah kemampuan perusahaan untuk memberikan nilai lebih kepada para pelanggan daripada pesaing-pesaing yang lainnya itu ya. Ada dua strategi yang biasanya dicapai ya dalam keunggulan bersaing ini, ada diferensia dan biaya rendah. Diferensia ini ialah strategi yang menawarkan produk atau jasa yang unik, berkualitas gitu ya, atau inovatif yang sulit ditiru oleh pesaing-pesaing yang lainnya. Sedangkan biaya rendah adalah strategi menawarkan produk atau jasa dengan harga yang lebih rendah daripada pesaing yang lainnya, tapi dengan cara meningkatkan efisiensi atau produktivitas atau skala ekonomi lainnya. Di apa namanya? Di poin berikutnya ada pentingnya perencanaan strategik tentu ya. Perencanaan strategi ini ialah proses menetapkan arah dan tujuan uh, jangka panjang itu untuk perusahaan dan menentukan cara mencapainya. Kenapa sih perencanaan strategi ini penting gitu? Karena dapat membantu perusahaan untuk apa saja. Ada pertama nih ada mengantisipasi dan menanggapi perusahaan lingkungan yang dinamis dan tidak pasti. Selanjutnya ada meningkatkan kinerja dan efektivitas organisasi, meningkatkan nilai bagi pemangku kepentingan, mendorong komitmen dan memotivasi karyawan gitu kan. Ada juga meningkatkan koordinasi dan integrasi antar fungsi dan unit bisnis. Lalu selanjutnya di poin selanjutnya ada visi misi organisasi. Sudah umum ya, visi itu ialah pernyataan yang menggambarkan harapan atau cita-cita jangka panjang untuk perusahaan atau organisasi gitu ya. Lalu selanjutnya ada misi. Misi ialah pernyataan yang menggambarkan tujuan utama atau alasan eksistensi perusahaan. Visi dan misi juga ini penting itu untuk perusahaan atau organisasi. Karena apa? Karena memberikan arah dan fokus tujuan bagi perusahaan, mencerminkan nilai-nilai budaya dan organisasi, membangun identitas dan citra perusahaan tentunya ya, meningkatkan loyalitas dan kebanggaan karyawan, lalu ada menarik dan mempertahankan pelanggan dan mitra bisnis. Di poin selanjutnya ada menjelaskan strategi dengan struktur organisasi ini. Nah, struktur organisasi adalah cara perusahaan mengatur dan koordinasi aktivitas sumber daya dan orang-orangnya. Struktur organisasi harus disesuaikan dengan strategi perusahaan agar dapat mendukung pencapaian tujuan organisasi perusahaan tersebut. Ada beberapa jenis struktur organisasi yang umum diketahui ya. Ada struktur fungsional, ada struktur divisi, ada struktur matriks, ada struktur jaringan. Baik, untuk sesi pertama dicukupkan. Kita beralih ke sesi yang kedua. Di sini mengangkat tema atau judul perspektif umum manajemen strategi, yang mana ada 3 poin kurang lebihnya di sini.
Yang pertama ada perjalanan dan perkembangan strategi ya di sini ya. Jadi konsep strategi ini berasal dari bahasa Yunani atau kata Yunani itu yang maksudnya yang berasal dari kata Yunani yaitu strategos yang berarti apa? Yang berarti seni para jenderal untuk memenangkan perang dengan sumber daya yang terbatas. Strategi awalnya ini digunakan dalam bidang militer ya, kemudian berkembang ke bidang politik, ekonomi, budaya, dan juga bisnis tentunya. Ada beberapa tokoh yang berpengaruh dalam perkembangan strategi. Di sini untuk beberapa artikel yang saya baca ada ahli atau tokoh di sini Sun Tzu, penulis ialah penulis buku The Art of War yang mengajarkan prinsip strategi militer. Nah, juga ada nih Michael Porter, yaitu ahli strategi bisnis yang mengajarkan prinsip-prinsip strategi kompetitif seperti menganalisis 5 kekuatan industri, menentukan posisi pasar dan menciptakan rantai nilai. Ke apa namanya? Poin selanjutnya ada pengertian dan tugas manajemen strategik. Manajemen strategik ialah proses merancang, melaksanakan dan mengevaluasi strategi bisnis ya. Tugasnya apa saja? Ada menetapkan visi, misi dan tujuan perusahaan, ada menganalisis lingkungan internal dan eksternal perusahaan, ada menentukan strategi perusahaan bisnis dan fungsional, mengalokasikan sumber daya dan menetapkan struktur organisasi, ada juga mengembangkan budaya dan mengelola perubahan, lalu ada mengukur kinerja dan efektivitas strategi, lalu ada mengambil tindakan korektif dan perbaikan. Nah, di poin selanjutnya ada perspektif umum manajemen strategik. Manajemen strategi ini dapat dipandang berbagai perspektif. Salah satunya ada yang pertama ada perspektif rasional ya. Ini seperti menganggap strategi sebagai hasil dari proses logis, sistematis, dan struktur yang didasarkan pada analisis dan data informasi. Yang kedua ada perspektif adaptif, itu menganggap strategi ini apa namanya sebagai hasil dari proses belajar, eksperimen, dan beradaptasi dengan lingkungan yang berubah-ubah dan tidak pasti. Ada juga perspektif politik dan menganggap strategi ini hasil dari proses negosiasi, koalisi, dan kompromi antar berbagai pihak yang memiliki kepentingan dan kekuasaan yang berbeda-beda. Ada juga yang terakhir perspektif kultural, menganggap strategi sebagai hasil dari proses sosialisasi, internalisasi, dan institusionalisasi nilai-nilai dan norma-norma yang dipegang oleh anggota organisasi. Sepertinya untuk sesi 2 cukup sekian. Kita balik ke sesi selanjutnya. Di sesi 3, nah di sesi 3 ini kita mengangkat tema yang membahas ini kerangka manajemen strategik dan perumusan misi ya. Ada beberapa apa namanya poin juga sekitar 4 poin akan dijelaskan. Yang pertama di sini ada unsur-unsur manajemen strategik. Manajemen strategik terkait beberapa unsur tentunya ya. Yang pertama seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya di sesi-sesi yang tadi sudah jelas di sesi 2 atau sesi pertama ada visi itu ya, gambaran ialah gambaran ideal tentang masa depan yang diinginkan perusahaan maksudnya. Ada juga misi, pernyataan singkat tentang tujuan utama dan alasan eksistensi perusahaan. Ada juga tujuan. Ada juga strategi. Nah, strategi jadi rencana aksi yang dirancang untuk mencapai tujuan perusahaan. Ada juga kebijakan seperti perubahan atau aturan yang mengatur pelaksanaan strategi. Ada juga program nih, selain kebijakan ada juga program, kumpulan aktivitas yang diperlukan untuk melaksanakan strategi. Setelah kebijakan atau program itu ada juga anggaran. Anggaran ialah alokasi sumber daya yang dibutuhkan untuk melaksanakan program-program tadi. Ada juga prosedur tentunya ya. Prosedur adalah langkah-langkah yang harus diikuti dalam melaksanakan program. Untuk poin selanjutnya ialah mengkaji ulang strategi korporat. Strategi korporat apa sih? Ialah strategi yang menentukan arah dan ruang lingkup perusahaan secara keseluruhan gitu ya. Strategi korporat harus dikaji ulang secara berkala untuk memastikan bahwa strategi tersebut masih sesuai dengan visi, misi, dan tujuan perusahaan serta kondisi lingkungan internal maupun eksternal perusahaan. Ada beberapa alasan mengapa perusahaan harus mengkaji ulang strategi korporat ini. Alasannya seperti adanya perubahan dalam lingkungan bisnis, seperti persaingan, regulasi, teknologi, ataupun preferensi pelanggan. Adanya peluang atau ancaman baru yang memerlukan penyesuaian dan perubahan strategi. Ada pula adanya kebutuhan untuk meningkatkan kinerja dan efisiensi perusahaan. Dan ada juga
keinginan untuk berekspansi atau diversifikasi ke bidang bisnis lain. Selanjutnya, sini ke poin selanjutnya ada langkah awal manajemen strategik nih. Langkah awal di sini yang harus ditetapkan itu apa dalam langkah awal manajemen strategik itu ya harus menetapkan visi dan misi organisasi ya. Dan yang sudah disebutkan dijelaskan sebelumnya yang tadi. Jadi visi itu tadi ialah pernyataan yang menggambarkan harapan atau cita-cita jangka panjang, sedangkan misi ialah pernyataan yang menggambarkan tujuan utama atau alasan eksistensi perusahaan. Nah, dalam langkah awal manajemen strategik ini, jadi harus menetapkan ini dulu visi dan misi organisasi tentunya ya. Selanjutnya untuk poin selanjutnya ada memanfaatkan analisis SWOT di sini ya. Apa itu analisis SWOT atau SWOT ya, adalah alat analisis yang digunakan untuk mengidentifikasi kekuatan dan bentuk S nya strengths disebutnya. Ada kedua juga kelemahan weakness gitu ya di sana. Ada juga opportunities yang O-nya itu ya, itu peluang. Juga ada threat itu ancaman ya T-nya yang dihadapi oleh perusahaan gitu ya, semuanya itu. Analisis SWOT ini dapat membantu perusahaan ya dengan cara apa? Seperti ada memaksimalkan kekuatan dan peluang yang dimiliki perusahaan, ada meminimalkan kelemahan nih karena sudah tadi ketahui kelemahannya gitu kan, ada ancamannya tadi, threat-nya sudah diketahui, harus meminimalkan itu kan kelemahan dan ancaman yang menghambat perusahaan. Ada juga penyesuaian kekuatan dan kelemahan perusahaan dengan peluang dan ancaman yang ada di lingkungan. Ada juga menciptakan keunggulan bersaing yang berkelanjutan bagi perusahaan. Seperti itu ya. Baik, untuk selanjutnya ke sesi yang keempat. Di sini tema atau judul peran budaya dalam manajemen strategi. Di sini ada beberapa poin, kurang lebih ada 4. Pertama ada membangun budaya organisasi. Budaya organisasi ialah kumpulan nilai, norma, asumsi, keyakinan dan perilaku yang dibagikan oleh anggota organisasi. Jadi segala sesuatu yang sering atau dilakukan oleh anggota organisasi bisa disebut salah satunya itu budaya organisasi. Budaya organisasi dapat mempengaruhi manajemen strategik dengan cara apa? Ada ini yang pertama ada membentuk visi dan misi tujuan organisasi, mendorong partisipasi dan komunikasi antar organisasi, maksudnya antar anggota organisasi, meningkatkan komitmen dan memotivasi karyawan, ada juga menciptakan iklim kerja yang kondusif dan harmonis. Selanjutnya ada mempengaruhi proses pengambilan keputusan dan implementasi strategi ya. Selanjutnya ke poin selanjutnya itu ada karakteristik budaya perusahaan. Budaya perusahaan dapat memiliki beberapa karakteristik nih yang membedakan dari budaya yang dipunyai oleh organisasi atau perusahaan lain gitu kan. Beberapa karakteristik umum itu ada sebut inovasi, sejauh mana perusahaan tersebut mendorong kreativitas, eksperimen dan perbaikan yang berkelanjutan. Ada juga stabilisasi ini, sejauh mana perusahaan mengutamakan kepastian, konsistensi dan rutinitas. Ada juga orientasi hasil, sejauh mana perusahaan menekankan pencapaian tujuan, kinerja dan hasil. Ada juga orientasi orang, ya, jadi berbeda-beda. Sejauh mana perusahaan memperhatikan kesejahteraan, kepuasan dan pengembangan karyawan. Ada juga orientasi tim nih selain tadi hasil orang dan juga orientasi tim. Jadi sejauh mana perusahaan mendorong kerjasama dan kolaborasi dan integrasi antar karyawan. Maksudnya ada orientasi detail ya, lebih detailnya sejauh mana perusahaan mengutamakan ketelitian, akurasi dan standar kualitas. Di poin selanjutnya ada perubahan budaya organisasi. Ya, perubahan budaya organisasi ialah proses mengubah nilai, norma, asumsi dan keyakinan dan perilaku yang ada di organisasi atau perusahaan tersebut ya. Perubahan ini tidak halnya misalnya terjadi begitu saja. Ini dapat dipicu oleh beberapa faktor ya. Seperti pertama ada beberapa perubahan dalam lingkungan bisnis seperti persaingan, regulasi, teknologi atau preferensi dari pelanggan. Jadi ada internalnya, ada eksternalnya gitu ya. Lalu selanjutnya ada perubahan dalam strategi, struktur dan sistem organisasi. Lalu selanjutnya ada perubahan dan kepemimpinan visi dan misi organisasi. Lalu selanjutnya juga ada perubahan dan kebutuhan harapan dan aspirasi karyawan.
Untuk poin selanjutnya di sini ada budaya dan kinerja organisasi nih. Budaya dan kinerja organisasi adalah dua hal yang saling berhubungan dan saling juga mempengaruhi satu sama lain. Jadi saling terikat gitu ya. Ini antara budaya dan kinerja organisasi. Budaya organisasi dapat mempengaruhi kinerja organisasi dengan cara apa? Ada menciptakan iklim kerja yang mendukung pencapaian tujuan organisasi. Selanjutnya ada meningkatkan loyalitas, motivasi dan produktivitas karyawan. Lalu selanjutnya ada meningkatkan kualitas inovasi dan kepuasan pelanggan. Selanjutnya juga ada meningkatkan adaptabilitas dan fleksibilitas organisasi. Tidak hanya itu, kinerja organisasi juga dapat mempengaruhi budaya organisasi. Yang tadi kan itu budaya organisasi dapat mempengaruhi kinerja. Lalu sebaliknya gitu ya, kinerja organisasi juga dapat mempengaruhi budaya organisasi dengan cara apa? Membangun rasa percaya, bangga dan puas terhadap organisasi. Juga mendorong pembelajaran, perbaikan dan pengembangan organisasi. Ada menciptakan nilai, norma, asumsi, keyakinan dan perilaku yang diharapkan. Lalu ada mempengaruhi persepsi, sikap dan perilaku karyawan. Baik, untuk di sesi 4 ini saya cukup sekian. Lalu kita beralih ke sesi yang selanjutnya. Di sesi 5 ini mengangkat tema atau judul menggunakan riset dalam manajemen strategik. Riset, ya berarti riset itu apa sih? Adalah proses pengumpulan, pengolahan, analisis, dan interpretasi data dan informasi untuk memecahkan masalah atau menjawab pertanyaan. Riset dapat membantu manajemen strategik. Ternyata ya dapat ternyata riset ini dapat membantu manajemen strategik ini ya. Dengan cara apa? Ada ini ada dengan beberapa cara gitu ya. Ada yang pertama menyediakan data dan informasi yang akurat, relevan dan terkini tentang lingkungan internal dan eksternal perusahaan atau organisasi. Ada juga membantu perusahaan dan mengidentifikasi kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman yang hadapi perusahaan. Ada juga membantu perusahaan dalam menentukan visi, misi, tujuan dan strategi perusahaan. Lalu ada membantu perusahaan dalam mengukur kinerja dan efektivitas strategi perusahaan. Lalu selanjutnya ada membantu perusahaan dalam mengambil tindakan korektif dan perbaikan berdasarkan hasil evaluasi strategi. Di selanjutnya ini ada poin bank data informasi manajemen. Bank data informasi manajemen ini ialah sistem penyimpanan dan pengelolaan data dan informasi yang berkaitan dengan manajemen strategik. Bank data informasi manajemen ini dapat membantu perusahaan nih dalam hal apa? Dalam hal mengumpulkan data dan informasi dari berbagai sumber, baik internal maupun eksternal gitu ya. Ada mengolah data dan informasi menjadi bentuk yang mudah dipahami dan mudah diakses gitu ya. Ada menganalisis data dan informasi untuk mendapatkan wawasan dan pengetahuan yang berguna, juga menyimpan data dan informasi secara aman dan teratur. Ya juga terakhir nih dengan bisa mendistribusikan data dan informasi kepada pihak-pihak yang membutuhkan. Jadi dimudahkan gitu ya dengan adanya bank data informasi ini bisa membantu perusahaan ya. Poin ketiga di sini ada sistem informasi manajemen. Apa sih? Ialah sistem yang mengintegrasikan teknologi informasi orang dan proses untuk menghasilkan apa? Untuk menghasilkan informasi yang berkualitas, untuk menghasilkan apa? Menyebarkan data informasi yang berkualitas, ya. Yang tujuannya untuk mendukung pengambilan keputusan manajemen. Sistem informasi manajemen ini dapat membantu perusahaan. Ternyata sistem informasi juga pastinya gitu ya. Sistem informasi manajemen ini dapat membantu perusahaan juga seperti halnya tadi bank data informasi manajemen. Dalam hal apa saja sih? Ini ada meningkatkan efisiensi dan efektivitas operasional perusahaan. Lalu selanjutnya ada meningkatkan koordinasi dan komunikasi antar unit dan fungsi perusahaan. Lalu ada meningkatkan kualitas dan kecepatan pengambilan keputusan manajemen. Terus selanjutnya ada meningkatkan inovasi dan kreativitas perusahaan atau organisasi ya. Ada juga meningkatkan keunggulan bersaing kinerja perusahaan atau organisasi. Di poin selanjutnya ada sumber informasi riset bisnis appendix. Di sini jelasannya sumber informasi riset bisnis,
ialah tempat atau media yang menyediakan data dan informasi yang relevan dan bermanfaat untuk keperluan riset bisnis. Sumber informasi riset bisnis ini dapat dibedakan menjadi dua jenis, ya. Yang pertama ada sumber primer dan sekunder. Sumber primer ialah sumber yang menyediakan data dan informasi yang diperoleh langsung dari objek atau subjek penelitian seperti survei, wawancara, observasi, atau eksperimen. Sedangkan sumber sekunder ialah sumber yang menyediakan data informasi yang diperoleh dari sumber primer yang telah diproses atau disintesis oleh pihak lain seperti buku, jurnal, laporan, artikel, dan situs web, dan lain-lain. Uh, untuk sesi 5 ini saya cukupkan sekian. Beralih ke sesi selanjutnya, sesi terakhir ya. Di sini ada MSDM strategik dalam meningkatkan daya saing perusahaan. MSDM ini ialah manajemen sumber daya manusia strategik gitu ya, dalam peningkatkan daya saing perusahaan. Saya ada beberapa poin nih yang akan dibahas akan dijelaskan, kurang lebihnya ada 5. Pertama ada konsep strategi perusahaan. Strategi perusahaan di sini ialah rencana aksi yang dirancang untuk mencapai tujuan perusahaan secara keseluruhan gitu ya, secara menyeluruh. Strategi perusahaan harus mempertimbangkan 3 aspek penting. Apa ini ya? Yaitu ada lingkungan, ada sumber daya, ada juga nilai-nilai. Nah, kalau lingkungan, faktor apa saja sih? Maksudnya apa saja yang harus dipertimbangkan? Seperti faktor-faktor eksternal yang mempengaruhi perusahaan seperti pelanggan, pesaing, pemasok, pemerintah, ataupun masyarakat. Intinya kalau lingkungan ini lebih ke faktor-faktor eksternal gitu ya. Ada juga tadi yang harus dipertimbangkan ini dari strategi perusahaan ini ada 3 aspek. Yang kedua ini ada sumber daya, faktor-faktor internal nih. Kalau sumber daya ternyata yang dimiliki perusahaan seperti modal, teknologi, sumber daya manusia, atau merek yang dimiliki perusahaan atau organisasi tersebut ya. Terakhir ada ketiga ini ada nilai, faktor-faktor yang memberikan keuntungan atau kepuasan kepada pelanggan seperti kualitas, harga, layanan, ataupun inovasi. Selanjutnya, poin selanjutnya ada pendekatan MSDM strategik nih. MSDM strategik, tadi sudah jelaskan apa sih ya gitu kan. Iya, ternyata MSDM ini ada penjelasannya juga nih ya. Ialah pendekatan manajemen sumber daya manusia yang menyelaraskan kebijakan, praktik, dan sistem MSDM dengan strategi perusahaan. Nah, ini masih dalam hal ruang lingkup tadi perusahaan gitu kan. Dari judulnya saja dalam meningkatkan daya saing perusahaan. MSDM strategik ini dapat digunakan dengan 2 pendekatan utama nih. Ada pendekatan universal, ada juga pendekatan kontingensi. Dengan pendekatan universal, bagaimana sih? Dengan pendekatan universal ini, pendekatan yang menganggap bahwa ada satu set terbaik dari kebijakan, praktik, dan sistem MSDM yang dapat meningkatkan kinerja perusahaan tanpa memperhatikan situasi spesifik perusahaan. Lalu pendekatan kontingensi ialah pendekatan yang menganggap bahwa tidak ada satu set terbaik dari kebijakan, praktik, dan sistem MSDM yang dapat meningkatkan kinerja perusahaan, tetapi bergantung pada situasi spesifik perusahaan seperti strategi, struktur, budaya, dan lingkungan. Seperti itu ya. Lanjut ke poin selanjutnya ada perencanaan MSDM strategik nih. Apa? Perencanaan MSDM strategik ialah proses menentukan jumlah, jenis, dan kualitas sumber daya manusia yang dibutuhkan perusahaan untuk mencapai tujuan strategisnya. Perencanaan MSDM strategi ini meliputi 4 langkah utama nih. Ada analisis permintaan, ialah langkah yang menentukan jumlah dan jenis sumber daya manusia yang dibutuhkan perusahaan di masa depan berdasarkan tujuan strategis, proyeksi penjualan, dan perkiraan permintaan. Yang kedua nih, langkah yang kedua ada analisis penawaran, ialah langkah yang menentukan jumlah dan jenis sumber daya manusia yang tersedia pada perusahaan saat ini dan di masa depan berdasarkan inventarisasi karyawan,
analisis pergerakan, atau perkiraan penawaran. Langkah selanjutnya ada analisis kesenjangan, ialah langkah yang menentukan perbedaan antara permintaan dan penawaran sumber daya manusia, baik secara kuantitatif maupun kualitatif. Langkah selanjutnya terakhir yang ada penyusunan penyusunan rencana aksi, ialah langkah yang menentukan tindakan yang harus dilakukan perusahaan untuk mengatasi kesenjangan sumber daya manusia seperti perekrutan, pelatihan, pengembangan, penilaian, kompensasi, ataupun pemutusan hubungan kerja. Di poin selanjutnya, di sini ada tantangan globalisasi dan peran MSDM strategik dalam organisasi. Globalisasi dulu nih. Globalisasi di sini ialah proses integrasi ekonomi, politik, sosial, dan budaya antar negara-negara di dunia. Bersifat menyeluruh global, satu dunia, satu global. Nah, globalisasi di sini menimbulkan beberapa tantangan bagi MSDM strategik tadi. Seperti apa? Meningkatkan persaingan yang global, yang membutuhkan perusahaan ini untuk meningkatkan kualitas, efisiensi, dan inovasi produk atau jasa. Juga ada globalisasi ini menimbulkan apalagi ada ternyata meningkatkan keragaman budaya yang membutuhkan perusahaan untuk menghormati, menghargai, dan mengakomodasi perbedaan nilai, norma, dan perilaku karyawan, pelanggan, ataupun mitra bisnis. Selanjutnya ada meningkatkan mobilitas karyawan yang membutuhkan perusahaan untuk menarik, mempertahankan, dan mengembangkan bakat-bakat terbaik dari berbagai negara. Selanjutnya ada juga meningkatkan kompleksitas hukum yang membutuhkan perusahaan untuk mematuhi berbagai regulasi yang berbeda di setiap negara. Nah, selanjutnya juga ada ini poinnya, MSDM ini apa namanya? MSDM strategik ini memiliki peran penting dalam membantu perusahaan terhadap tantangan globalisasi. Oh, ini sebaliknya dari tadi ya. Kalau tadi globalisasi yang memiliki apa namanya? Oh, kalau tadi globalisasi menimbulkan beberapa tantangan bagi manajemen strategik ya. Kalau ini manajemen strategik memiliki peran penting dalam membantu perusahaan menghadapi tantangan global. Gitu ya. Apa saja perannya? Yang pertama, SDM ini menyelaraskan kebijakan, praktik, dan sistem MSDM dengan strategi global perusahaan. Ada juga meningkatkan kompetensi global karyawan seperti kemampuan bahasa, pengetahuan budaya, ataupun keterampilan lintas budaya. Juga ada meningkatkan kerjasama antar komunikasi karyawan, unit, ataupun fungsi perusahaan yang tersebar di berbagai negara. Selanjutnya ada juga meningkatkan kesejahteraan, kepuasan, dan motivasi karyawan yang bekerja di lingkungan global yang berbeda dan menantang. Nah, di poin terakhir ini ada MSDM strategi dalam peningkatan daya saing perusahaan. Nah, daya saing perusahaan tadi disebutkan ada kemampuan perusahaan untuk memberikan nilai lebih kepada pelanggan daripada pesaing-pesaingnya gitu ya. MSDM ini dapat meningkatkan daya saing perusahaan dengan cara apa katanya nih? Ada meningkatkan sumber daya manusia perusahaan seperti pengetahuan, keterampilan, dan sikap karyawan. Juga meningkatkan kinerja sumber daya manusia perusahaan seperti produktivitas, efektivitas, ataupun inovasi karyawan. Lalu ada juga meningkatkan loyalitas sumber daya manusia perusahaan seperti komitmen ini ya. Lalu juga ada juga keterlibatan ataupun retensi karyawan. Lalu ada meningkatkan kontribusi sumber daya manusia perusahaan seperti penciptaan nilai, kepuasan pelanggan, ataupun profitabilitas perusahaan. Sepertinya untuk penjelasannya, untuk penjelasan sesi 6 dicukupkan sekian. Selanjutnya, dan ternyata sudah cukup ya. Saya Rama Maulana. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Saya cukupkan sekian. Bila ada penjelasan atau kata-kata saya yang berbelebat itu yang kurang berkenan atau adapun ada salah dalam beberapa hal dalam menyampaikan materi di sini, saya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih kembali untuk semuanya.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.